perkenalkan, nama aku Tracy Valencia Lippert dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran dengan NPM 1901102300065. Nah, di sini aku akan membawakan materi namanya Sacha. Sebelumnya, kalian pernah dengar gak Sacha itu apa? Sacha atau kejujuran pastinya udah gak asing ya di telinga kita, karena dari kecil kita selalu diajarkan untuk jujur. Tapi kenapa ya kita tuh harus malah jujur, dan apa manfaatnya kalau kita jujur, dan apa akibatnya kalau kita gak jujur? Nah, Sacha itu kan kejujuran, berarti kejujuran artinya itu apa yang sesungguhnya, apa yang keluar dari mulut kita itu harus sesuai dengan faktanya, gak boleh dilebih-lebihkan, gak boleh dikurangkan, gak boleh diapa-apain pokoknya. Sacha ini juga banyak jenisnya, ada Samuti Sacha, Paramata Sacha, Sabawa Sacha, Arya Sacha, Pariyati Sacha, dan Paripati Sacha. Nah, tadi kan aku udah jelasin tentang Sacha. Terus gimana ya cara kita mempraktikkan Sacha dalam kehidupan sehari-hari? Aku punya beberapa contoh yang bisa kalian lakukan di kehidupan sehari-hari dan sadar tidak sadar sering kalian lakukan. Yang pertama, kita harus memastikan terlebih dahulu fakta dari ucapan dan tindakan kita. Jadi kita nggak boleh nih kayak asal ceplas-ceplos saja, kayaknya kayak gini deh, kayaknya kayak gitu deh. Itu kan belum ada faktanya, bisa jadi yang kita ucapkan adalah bohongan. Yang kedua, kita nggak boleh menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya. Jadi kita tuh nggak boleh gosip-gosip kayak gitu, karena bisa jadi apa yang kita gosipin itu bukan suatu fakta dan akhirnya malah menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Jadi kita bisa jadi cap tukang bohong, tukang gosip. Yang ketiga, ada tidak memanfaatkan keadaan untuk berlaku curang. Ini biasanya sering terjadi saat ujian, kayak gurunya lagi nggak ada di kelas, akhirnya kita nyontek sama lain, atau kerjasama, atau nyalin tugas teman. Itu kan sebenarnya nggak boleh, karena itu bukan suatu perilaku yang jujur. Yang keempat adalah menepati janji. Jadi ketika kita udah membuat janji dengan seorang, itu harus ditepati. Karena kalau misalnya kita mengingkari, itu sama aja dengan kita berkata bohong. Supaya kita harus ngelakuin Sacha dan apa manfaatnya. Nah, di sini Bunda menekankan pentingnya kejujuran termasuk dalam ucapan atau pernyataan. Selain sebagai jalan berujung pada kebebasan tertinggi, kebenaran juga dapat menjadi pelindung dari kondisi-kondisi sulit dan menciptakan kondisi kehidupan yang baik. Lalu, apa ya akibat dari ketidakjujuran? Yang pertama, itu kita bakal dinilai buruk sama orang lain. Karena kita terlalu sering bohong, jadinya kayak, gak usah deh percaya sama orang ini. Atau jadi kayak, tukang gosip, tukang bohong. Itu kan jadi kita punya cap buruk dari orang lain gitu. Yang kedua, mudah dicurigai orang lain. Sama kayak tadi, karena kita terlalu sering tidak jujur atau terlalu sering bohong, maka orang-orang jadi gak percaya sama kita. Lalu yang ketiga, memunculkan rasa cemas. Nyadar gak sih kalau misalnya kita bohong, itu selalu jantung jadi berdetak lebih cepat atau jadi keringat dingin. Itu adalah salah satu tanda dari cemas. Yang keempat, menjadi kebiasaan buruk. Pernah gak dengar kalau kebohongan itu akan melahirkan kebohongan baru? Nah, ini akhirnya bakal jadi kebiasaan karena kita terlalu sering bohong, jadinya ya udah bohong aja terus. Terus gimana ya cara kita ngatasin perilaku tidak jujur itu? Aku punya 3 cara. Yang pertama, itu kita harus memikirkan dan mempertimbangkan berbagai kerugian yang dihasilkan dari perilaku tidak jujur itu. Yang kedua, itu mengetahui dan mengingat apa aja keuntungan dari kita bersikap jujur. Yang ketiga, melatih mental untuk selalu jujur dan menghindari sikap tidak jujuran. Sekian dari saya, terima kasih.